Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidya Astuti. Di sini saya akan membahas mengenai interaksi PL/SQL dengan Oracle Server. Tujuan pembelajarannya, yang pertama membuat select statement dalam PL/SQL, yang kedua membuat DML, yaitu Data Manipulation Language statement dalam PL/SQL. SQL statement dalam PL/SQL. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel. Sedangkan perintah DML, Data Manipulation Language, dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PL/SQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah: yang pertama, keyword end menyatakan akhir dari PL/SQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. Yang kedua, PL/SQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, atau drop table. Yang ketiga, PL/SQL tidak mendukung DCL, Data Control Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Select statement dalam PL/SQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database digunakan select statement. Bentuk umum atau sintak dari select statement yaitu select list, into, variable name berupa list atau record name, from tabel, where condition. Select list merupakan daftar kolom sedikitnya satu termasuk di dalamnya ekspresi SQL, fungsi baris, fungsi grup. Variable name, skalar variabel yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieve. Record name merupakan PL/SQL record yang menangani nilai yang dipanggil. Tabel merupakan nama tabel database. Condition terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator perbandingan termasuk variabel dan konstanta PL/SQL. Klausa into dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Memanggil data pada PL/SQL. Contoh select statement untuk proses retrieving data dalam PL/SQL. Declare fdepno number, vLocation ID number. Begin, select department ID, location ID into vdep, vLocation ID from department, where department name sama dengan sales, dan seterusnya sampai end. Contoh kedua berikut menggunakan deklarasi dengan atribut type. Declare vHiredate employee hiredate type, vSalary employee salary type. Begin, select hiredate salary into vHiredate vSalary from employees where employee ID sama dengan 100. Contoh ketiga berikut menggunakan fungsi group yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Set server output on. Declare vSumSal number, vdepno number not null sama dengan 60. Begin, select sum salary into vSumSal from employees where department ID sama dengan vdepno. DBMS output line, the sum salary is to char vSumSal. Manipulasi data dengan PL/SQL. Perintah DML atau Data Manipulation Language. Yang pertama, insert menambahkan baris baru, update memodifikasi baris yang sudah ada, delete menghapus baris yang tidak diinginkan, dan merge memilih data dari satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Selanjutnya, menambah data. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru.
Contohnya, begin, insert into employees, employee ID, first name, last name, email, head date, job ID, salary. Values, employees, sec, next file, root, course, air course, sysdate, ADAST 4000, N. Yang selanjutnya mengubah data. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Contohnya, declare visual increase employee salary type 9800, begin update employee, set salary, salary plus visual increase, where job ID 9ST clerk. Lalu menghapus data. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Contohnya declare vdep no employees department ID type 10, begin delete from employees where department ID sama dengan vdep-no, N. Menggabungkan baris data. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Contohnya, declare vm-no employees employee ID type 100, begin merge into copy empc using employees on employee ID sama dengan vm-no. When match, then update set c first name sama dengan e first name, c last name sama dengan e last name, c email sama dengan e email, dan seterusnya. When not match, then insert values e employee ID, e first name, e last name, dan seterusnya sampai e department ID. SQL cursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit cursor dan explicit cursor. Berikut ini atribut dari SQL cursor. Nama atribut SQL row count digunakan untuk menghitung jumlah baris data yang dihasilkan, bernilai integer. Lalu SQL found, atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. SQL not found, boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. SQL is open selalu bernilai false karena PL/SQL akan menutup implicit cursor begitu selesai dieksekusi. Yang selanjutnya ada latihan soal. Yang pertama, buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya di dalam bind variabel gmax_dep-no dan tampilkan hasilnya. Jawabannya, variabel gmax_dep-no varchar 30, begin select max department ID into gmax from department. Lalu untuk menampilkan hasilnya menggunakan print gmax_dep-no. Yang kedua, modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. A. Gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini education. Define department name education. Begin insert into department. Department ID, department name, manager ID, location ID, values 271, dep name yaitu education tadi, lalu manager ID dan location ID-nya diisi 0. Yang B, buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan gmax_dep-no ditambah 10. Jadi 270 tambah 10 sama dengan 280. Nama departemen sama dengan soal 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0. Jawabannya, variabel gmax_dep-no number, define dep name education, declare vdep ID number,
Begin select marks dari department ID into gmarks.depno from departments. vdep ID sama dengan gmarks.depno plus 10. Insert into department. Department ID, department name, manager ID, location ID, values, vdep ID, dep name, 0, 0. N. Lalu ditampilkan gmarks.depno-nya. Yang C, tampilkan data departemen yang baru dibuat. Menampilkannya dengan menggunakan perintah select bintang from department where department ID 9280. Modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID 280, set location ID 1700. Sama seperti sebelumnya, select marks department ID into gmarks.depno from departments, lalu dep ID-nya gmarks.depno, lalu departments-nya diupdate, set location ID 1700, di mana departemen ID-nya vdep ID, yaitu 280 tadi. Lalu di print gmarks.depno-nya. Yang keempat, buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL row count. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Variable rows deleted varchar declare vdep ID department ID type 9280 begin delete from departments where department ID sama dengan vdep ID rows deleted SQL row count row deleted n. Lalu ditampilkan rows deleted-nya dengan print rows deleted, lalu select bintang from departments where department ID sama dengan 280. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.